Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya pandang ke kiri ada Pak Bupati, pandang ke kanan ada Pak Wali Kota. Inilah hari yang paling membahagiakan. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan guru, para tengku, abu dan abi. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya mestinya berdiri di samping. Tidak layak menghormati, memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Membelakangi mereka tak boleh. Tidak beradab, tidak sopan santun. Lalu kenapa Ustaz berani tegak di sini? Sebelum maju tadi saya mohon izin duluan. Dan ketika saya angkat tangan, mereka mengangguk. Itu artinya setuju. Kalau ada orang mengangguk, itu artinya setuju. Jangan nanti ada kesannya apa itu Ustaz Somad, tak menghormati ulama, tak memuliakan ulama, berani membelakangi ulama. Kalau gitu kita balik senama. Saya menghormati para ulama. Abdul Somad berceramah ke Nanggro Aceh Darussalam, di buminya ulama, bukan berceramah. Nauzubillah, bukan berceramah, tapi ingin datang menjalin silaturahim. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim, baik kepada yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Saya menjalin silaturahim ke makam Malikul Saleh, raja yang saleh, ke makam para ulama saya datang. Di mana saja negeri yang saya datangi pasti datang. Yang hidup saya datangi ke rumah, yang tidak bisa saya datang berjumpa di acara tabligh akbar. Mudah-mudahan silaturahim kita ini menyehatkan badan, memanjangkan umur, mendatangkan barakah insyaallah. Amin. Banyak amal ibu, banyak amal bapak, tidak mau bersilaturahim la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Oleh sebab itu yang putus sambung lagi. Ini ada orang-orang yang tak mau menyambung silaturahim. Ketika ditanya, sudah kau sambung? Tidak Pak Ustaz. Kenapa tak bisa? Ada lagunya Pak Ustaz. Apa lagunya? Putus tak bisa disambung. Bisa. Siapa yang bilang tidak bisa? Oleh sebab itu, yang selama ini memutus tali silaturahim, setelah acara tabligh akbar ini ada perubahan, hendaknya disambung lagi silaturahim. Amin. Alhamdulillah, dengan datang ke Lok Semawi saya bisa menyambung silaturahim dengan Pak Wali Kota beserta jajaran, Bapak Asisten, Bapak Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak, Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Lalu hadir pula bersama kita Bapak Bupati. Lalu bersama kita pula ada tokoh masyarakat. Adapun rombongan kami ada Ustadz. Sekarang lagi tren Ustadz pakai warna. Kemarin saya di Samarinda jumpa sama Ustadz Pink. Sorbannya pink, cincinnya pink. Lalu saya ini mau menanya segan, tapi rupanya dia ada feeling. Akhirnya dia jawab, Ustadz tahu arti pink? Tidak. Pengen ikut Nabi ke surga. Itu artinya. Bersama kita sekarang ada Ustadz Owen. Tadi waktu makan di tempat warung Pak Ulis, tidak adil nampaknya Pak Ulis. Kenapa? Minumannya semua jus Owen. Hadir bersama kami. Bersama kami ada alumni Timur Tengah, dari Al-Azhar Kairo, dari Mesir, dari macam-macam negeri, dari Sudan, yang diikat dalam satu ikatan namanya Ikatan Alumni Timur Tengah Nanggro Aceh Darussalam. Ketuanya hadir bersama saya, Ustadz Al-Mukarram Haji Fadil Rahmi LC. Sudah kenal? Tegak dulu Ustadz Fadil. Nah itu dia orang
Fadil Rahmi LC, kakak kelas saya di pesantren Darul Arafah Medan, Sumatera Utara. Kakak kelas saya juga di Al Azhar Kairo 2 tahun. Lalu kemudian sekarang pulang, di teleponnya saya, Assalamualaikum man. Dia tak panggil Ustaz, panggil man aja. Sekarang sejak video saya viral baru dia panggil Ustaz. Bisa datang ke Aceh, insya Allah I'm coming. Begitulah janji harus ditunaikan. Al-wa'du dain, janji adalah hutang. Maka hati-hati berjanji, karena sekarang lagi musim berjanji, sudah mau dekat. Tadi saya ditanya, Ustaz Somad, ini Pak Wali Kota, ini periode yang ketiga. Kok bisa wali kota 3 periode? Di mana-mana kan 2 kali. Dulu jadi wakil, jadi wali kota 2 kali. Berarti dipilih orang sampai 3 kali, itu pasti menunaikan janji. Karena kalau orang tak tunai janji, pasti orang akan berkata, cukup sekali. Oke, kita tak usah lama-lama cerita itu, nanti banyak orang sakit hati. Dulu ini komplek hebat Ustaz, pupuk ASEAN, megah, mewah, cantik. Dulu ini hebat Pak Ustaz, ada minyak. Dulu kota ini petrodolar Pak Ustaz. Tapi sekarang mana? Gas, kering, pupuk, habis. Investor tak datang. Apa maknanya? Yang dibanggakan bisa berakhir. Bangga dengan pupuk, habis. Bangga dengan gas, habis. Bangga dengan minyak, habis. Tapi ada satu kebanggaan yang tak habis. Apa dia? Anak soleh, anak soleh yang tak pernah habis. Kalau anak satu habis, apa satu lagi? Maka anak soleh, ternyata inilah yang dipahami oleh tokoh masyarakat kita. Mereka berpikir, Ustaz Somad, kalau kami bangga dengan gas kami, gas bisa habis. Kalau kami bangga dengan pupuk kami, pupuk bisa habis. Kami bangga dengan perusahaan kami, investor habis. Investasi putus, tapi ada yang tak putus. Itulah dia investasi anak soleh. Nabi mengatakan, idza matal, hadis riwayat Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang tak putus. Di antara yang tak putus itu adalah waladun salihun. Maka didirikanlah pesantren namanya Al-Mukhlisin. Pesantren ini memiliki 3 kelebihan. Pertama, spiritual bukan spiritus. Kalau spiritus itu yang lampu petroma strongken. Spiritual itu artinya agama, batin. Yang kedua, leadership, leader pemimpin, ship kambing. Leadership memimpin kambing. Apa maksudnya? Nanti kita jelaskan. Yang ketiga, entrepreneur. Entrepreneur itu apa? Taman pesantren dia bisa menjadi seorang bekerja. Tidak tamat pesantren ingin jadi PNS, tidak tamat pesantren jadi kuli, tapi tamat pesantren membuka lapangan kerja. Maka ada 3 tadi: spiritual, leadership, entrepreneur. Bapak Ibu dengar baik-baik, karena saya lama ingatnya. Bagi yang anaknya belum didaftarkan, daftarkanlah anak Anda ke pesantren Al-Mukhlisin sebelum tanggal berikut ini.